sejarahnya dalam beberapa kitab atau manuskrip kuno, yaitu peradaban Wong Kalang Argopuro. Menurut catatan yang telah ditinggalkan oleh Wong Kalang, ini memberikan informasi tentang keberadaan mereka pada masa lalu di Probolinggo. Mereka pun telah membentuk suatu peradaban kuno yang cukup maju di bidang politik, di bidang pertanian, di bidang pertahanan pun mereka sangat hati-hati dalam menjaga kedaulatan peradaban mereka sendiri. Dibuktikan dengan adanya bukti-bukti sejarah yang ditemukan di areal di mana peradaban mereka pernah ada. Dalam soal keagamaan atau pegangan, Wong Kalang ini menyembah Dewi Durga dengan meyakini persembahan untuk membuat senang atau membuat gembira sang Dewi Durga. Upacara persembahan ini dilaksanakan beberapa kali dalam satu tahun dengan mempersembahkan manusia hidup ataupun manusia yang telah meninggal. Tentunya yang dipersembahkan bukanlah masyarakat Kalang itu sendiri, akan tetapi masyarakat yang nyasar atau datang ke wilayah Wong Kalang tanpa izin. Karena di sini dalam penelitian peradaban Wong Kalang saya menemukan sebuah lencana atau pada saat ini bisa dibilang KT. Jika ada orang luar yang berani masuk ke wilayah Wong Kalang tanpa izin atau tanpa membawa KTA, maka sakti apapun orang tersebut akan kehilangan kesaktiannya, sekaligus akan dipersiapkan untuk menjadi persembahan pada upacara persembahan berikutnya. Jadi wilayah Probolinggo ini dahulu tidak bisa didatangi atau dikunjungi oleh sembarang orang tanpa izin dari penguasa atau tanpa izin dari sang Dewi Durga. Jejak peradaban Wong Kalang Argopuro ini sudah terbaca mulai dari utara, yaitu wilayah Paiton, hingga mencapai wilayah Jember. Itu sudah terlihat di bukti sejarah yang berhasil ditemukan, mulai dari situs batu Kepala Semar yang terpahat terbaca dipahat oleh manusia pada tahun 600 Masehi. Dahulu wilayah ini merupakan wilayah yang sangat disegani oleh wilayah lain, termasuk oleh kerajaan-kerajaan besar pada waktu itu. Dikarenakan setiap orang luar berkunjung masuk ke dalam wilayah ini, maka orang tersebut tidak akan kembali atau hilang begitu saja tanpa ada kabar sama sekali. Berbagai cara, berbagai metode pun dilakukan oleh berbagai kerajaan untuk menghentikan kegiatan kebudayaan yang dilaksanakan oleh Wong Kalang Argopuro ini dengan mempersembahkan wujud manusia hidup ataupun wujud manusia yang sudah meninggal. Namun usaha seluruh kerajaan yang dilakukan itu tidak membuahkan hasil dengan gemilang, sampai pada
tahun 1359, Prabu Hayam Wuruk pun menyempatkan diri untuk berkunjung ke pegunungan yang Argopuro, sambil lalu mengunjungi desa per desa untuk nasib rakyat kecil di bawah kepemimpinannya, juga untuk melihat kinerja bawahannya, apakah mereka sudah melaksanakan tugas yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Sang Prabu Hayam Wuruk. Setelah membuka hutan Banger, rombongan Prabu Hayam Wuruk pun menuju ke Lamajang, Sadeng, Pakembangan, Watukangan, juga Ketah. Akhirnya Sang Prabu Hayam Wuruk bersama rombongan pun masuk ke wilayah Banger kembali. Kemudian Sang Prabu melakukan makam leluhurnya atau makam kakek beliau yang bernama Breh Wirajaya atau Breh Sajabung. Kemudian rombongan Prabu Hayam Wuruk melanjutkan perjalanan menuju ke arah Jati Bunda yang berada di desa kuno yang bernama Kambang. Kambang sendiri adalah desanya Empu atau Sang Panglima Wiramandala. Beliau adalah sosok panglima perang kerajaan Majapahit dari angkatan laut yang berjasa cukup besar, telah membesarkan nama kerajaan Majapahit hingga terdengar saat itu dunia. Beliaulah yang bergerak berperang bersama prajurit suku Kalang untuk menegakkan kerajaan di seberang lautan atau Nuswan. Setelah itu rombongan Prabu Hayam Wuruk menuju ke Riling Segara atau Peri Kasogatan Kali Asem atau Padepokan yang Argo. Yang saat ini adalah desa Batatur sebagai pusat peradaban suku Kalang pada waktu itu. Kemudian Prabu Hayam Wuruk disambut oleh beberapa pendeta suku Kalang, juga masyarakat suku Kalang. Pada masa itu Prabu Hayam Wuruk ditemani oleh Mahapatih Gajah Mada, juga Empu Nala, untuk melakukan sebuah perjanjian dengan suku Kalang agar suku Kalang tidak lagi melaksanakan upacara keagamaan atau upacara persembahan yang menggunakan sosok manusia hidup ataupun manusia yang sudah meninggal. Setelah perjanjian dilakukan, maka Prabu Hayam Wuruk menuliskan sebuah catatan yang bernama Prasasti Batatur yang berisi tentang perjanjian antara kerajaan Majapahit dengan Wong Kalang. Sejak saat itu Wong Kalang pun tidak lagi melakukan upacara persembahan yang menggunakan manusia hidup ataupun manusia yang sudah meninggal, akan tetapi diganti dengan daging hewan yang disuplai oleh kerajaan Majapahit sesuai dengan keterangan negara Kertagama 31 hingga 35. Setelah Prabu Hayam Wuruk melakukan perjanjian damai, akhirnya rombongan beliau pun langsung melanjutkan perjalanan pulang menuju keraton kerajaan
Majapahit. Sejak saat itu tidak terdengar lagi yang namanya upacara atau persembahan atau peperangan dengan warga atau dengan masyarakat suku Kalang yang memang masyarakat suku Kalang termasuk masyarakat yang suka berperang. Sebagaimana kisah dari sang panglima Wiramanggala yang selalu membawa prajurit dari suku Kalang untuk menaklukkan pulau-pulau yang diserang agar bersatu atau agar berada di bawah pemerintahan kerajaan Majapahit, termasuk Pulau Kalimantan yang ditaklukkan oleh Empu Nala dengan menggunakan pasukan dari suku Kalang. Dan sejak perjanjian terjadi, suku Kalang pun tidak terdengar lagi kabarnya hingga saat ini bagai ditelan bumi. Walaupun banyak sekali ditemukan bukti-bukti sejarah tentang suku Kalang, juga beberapa catatan manuskrip yang ditulis oleh suku Kalang sendiri untuk menceritakan keberadaannya dahulu di wilayah pegunungan Hyang Argopuro, Kabupaten Probolinggo. Tidak melepas kemungkinan di wilayah lain di Pulau Jawa seperti di Pati, Jawa Tengah, Gunung Lawu, Gunung Anjasmara, dan wilayah-wilayah lain di seluruh Nusantara memberitakan keberadaan suku Kalang tersebut. Akan tetapi yang paling mencolok di sini adalah suku Kalang yang berada di wilayah pegunungan Hyang Argopuro. Sebagaimana catatan manuskrip kuno yang ditemukan di wilayah pegunungan Hyang Argopuro beserta bukti-bukti sejarahnya juga prasasti mengatakan keberadaan suku Kalang yang pasti ada pada pegunungan Hyang Argopuro. Di antaranya yaitu Sakarsari adalah hunian kuno atau hunian gua, juga ada situs batu menhil atau situs pekuburan batu, situs batu tangga yang memanjang dari wilayah Paiton sampai wilayah Besuki, menandakan keberadaan suku Kalang yang pada saat itu sangat terkenal sebagai suku pembuat candi atau suku yang suka berperang atau suku yang sangat giat dalam bekerja. Juga yang paling mencolok yaitu suku yang sangat brutal dalam segala hal. Pada masa itu suku ini sangat disegani dan ditakuti di darat ataupun di lautan, sehingga pada masa-masa damai tanpa peperangan masyarakat pada umumnya memberi seket atau batas hunian untuk suku-suku yang sangat brutal ini disebut kalang atau seket atau pembatas, sehingga pada masa itu disebutlah suku tersebut menjadi suku Kalang. Hingga saat ini suku Kalang tidak terdeteksi lagi keberadaannya itu di mana. Bahkan keturunannya pun sangat-sangat tidak dapat ditemui pada saat ini, walaupun suku Kalang masih ada keturunannya, namun cenderung pada saat ini keturunan suku Kalang itu menyembunyikan diri atau menyembunyikan identitasnya sebagai keturunan suku Kalang, termasuk di wilayah Probolinggo yang memang menjadi basis suku Kalang, yaitu di pegunungan Hyang Argopuro, juga di pegunungan Hyang Brahma.
atau yang saat ini terkenal di seluruh dunia, yaitu Bromo, yang memang pada dahulu kala pegunungan Argopuro ini menjadi satu membentuk huruf U dengan pegunungan Tengger yang mengurung wilayah Probolinggo. Jadi tidak heran kalau saat ini ujung utara pegunungan Argopuro itu berada di wilayah Paiton dan ujung utara pegunungan Tengger berada di wilayah Probolinggo bagian barat, sedangkan wilayah Paiton adalah Probolinggo bagian timur. Yang saat ini antara pegunungan Argopuro dan pegunungan Tengger itu sudah terpisah ya, karena adanya bencana letusan gunung purba. Dibuktikan dengan adanya beberapa bekas letusan gunung purba yang saat ini menjadi Ranu yang sangat terkenal, yaitu Ranu Agung, Ranu Segaran, dan Ranu Taman Hidup. 12 Ranu semuanya ya yang ada di wilayah Probolinggo adalah bekas letusan gunung purba. Terakhir letusan gunung purba